Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Sebelum kita mulai, aku mau tunjukin sesuatu ini. Jeng jeng, tahu nggak ini apa? Ini adalah penyedot debu. Kenapa aku tunjukin penyedot debu? Nah, petunjuk kedua, nih, tahu nggak ini apa? Ini untuk membayar kaul atas kemenangan lahir batin dari Inter Milan yang mencukur Milan 5-1. Karena itu aku juga mencukur diriku. Gila guys, ini dia. Walaupun tidak banyak yang dicukur tapi perubahannya akan kelihatan. Sebelum itu aku mau nyiklan dulu guys. Ini best seller. Gila, 19 yang terjual. Aku nggak nyangka, padahal sebenarnya iseng-iseng aja aku promote. Ternyata banyak banget yang beli. Ini ada satu lagi aku ketemu kehebatan ya. Kalau sebelumnya kan sudah aku pamerkan, ini bisa diputer-puter. Kemudian karena ini ada 3 sudutnya, jadi enak kalau mau rendah bisa. Jadi dia cuma segitu, atau mau biar tinggi juga bisa. Jadi segitu dia. Nah, kalau mau dibawa kemana-mana, ini kan banyak makan tempat nih kalau gini. Dia bisa dilipat kayak gini, jeglek. Nah, jadi setipis ini. Naruh di tas itu gampang banget. Gila. Seperti biasa, kalau berminat membeli, linknya aku kasih di deskripsi video ya. Sekarang tanpa banyak basa-basi, langsung Pak, check it out. Ini yang paling pendek aku pakai yang 1 mm. 1 mm. Sudah aku cas ini. Coba gimana dari nanyanya? Nggak ada rambutnya. Oke, itu ya tadi ya, lunas ya, sudah bukti menjadi saksi. Sekarang kita masuk ke konten sesungguhnya. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali kita berjumpa di Ngomin. Setelah kemarin aku bikin rekor, bikin konten 40 menit. Ternyata Anda juga bilang masih kurang, sekalian aja 1 jam. Bercanda aja. Oke, sekarang ini H+1. Kan kemarin yang sudah euforianya, sekarang kita bikin konten dengan lebih tenang, nggak usah pakai ngetawa-ngetawain lagi, kasihan lah, sudah segitu aja cukup. Oke. Nah, yang pertama aku mau bahas soal Inzaghi. Ada artikel yang menarik sekali. Like a kid in candy store, seperti anak kecil di toko mainan. Kok di toko mainan? Di toko permen. Ini tentang bagaimana Inzaghi memimpin Inter dan kayak bersenang-senang gitu loh. Apalagi menang, kesenangannya itu kayak double. Ini ada satu hal yang menarik yang di sini. Rekor Inzaghi dalam derby itu sangat bikin iri. The coach, langsung aja aku terjemahin ya. Pelatih ini berhasil membukukan 6 kemenangan, 2 seri, 2 kali kalah. Ini luar biasa sih. Dan ada lagi satu rekor yang dicetak oleh Inzaghi ini. Pelatih Inter dengan rekor kemenangan berturut-turut lawan Milan yang paling banyak. Itu 5 kali menang berturut-turut, dan kebetulan semuanya terjadi di tahun 2023. Kemudian di bawahnya ada Weiss, ini pelatih zaman gak enak. Kemudian di bawahnya ada Mourinho dengan 3 kemenangan, Mancini 3 juga, kemudian Bersalini, Herrera, dan Fossati. Rekor yang luar biasa sih menurutku. Padahal Inzaghi gimana kalau kawan ingat, musim lalu itu hampir Inzaghi out, Inzaghi out, Inzaghi out. Woi, sekarang semua benar-benar bersatu, satu suara mendukung Inzaghi, terutama Ngomin. Kalau kalian anak Ngomin harus dukung Inzaghi lah. Dukung Inter berarti dukung Inzaghi. Dan sama seperti aku bilang, seperti kasus Cuadrado juga. Dulu dia anak Juventus, begitu dia pakai seragam Inter, dia pemain Inter, kita dukung. Tapi tetap ada perkecualian untuk Rogolimo. Oke, berita berikutnya adalah tentang insiden penalti kemarin. Mungkin tidak semua orang menyadari, tapi kalau kawan-kawan memperhatikan pasti
sorry. Kalau kamu memperhatikan pasti ngelihat ada insiden di mana saat penalti itu Lautaro Martinez kelihatan ingin mengambil tendangan penalti itu. Apalagi kemarin itu sebenarnya ada beberapa alasan yang kuat kenapa Lautaro yang ya cukup layak untuk ngambil penalti. Kalau secara hierarki itu sudah jelas. Penendang penalti pertama Inter Milan itu adalah Hakan Calhanoglu. Walaupun pada prakteknya ini kan juga fleksibel ya. Misalnya kalau dalam keadaan genting, misalnya maksudnya penalti yang benar-benar menentukan kalah menang atau kalah atau draw itu, maka ya tetap kembali kepada hierarki itu yaitu Hakan Calhanoglu. Tapi yang terjadi kemarin itu kan sebenarnya Inter sudah unggul 3-1. Dari segi permainan Milan sudah kalah, sudah nggak ada kesempatan untuk mereka menyalip. Kemudian yang memenangkan penalti itu juga si Lautaro Martinez. Ini yang aku bilang bahwa ya walaupun memang secara hierarki itu memang si Hakan yang nendang, tapi ya wajar kalau si Lautaro kemarin minta, apalagi dia kapten. Tapi yang terjadi adalah secara tegas Hakan menolak no. Nah, kenapa? Ini menurutku ya ada kaitannya juga dengan ego pemain ya. Bukan cuma striker yang punya ego. Seorang Hakan juga punya ego. Kalau kawan-kawan ingat, musim pertama Hakan Calhanoglu di Inter, dia tuh bermain sebagai gelandang tengah. Dia mencetak 6 gol, 5 assist. Tapi sejak dia diplot sebagai gelandang bertahan, ya namanya gelandang bertahan itu jauh banget dari gawang lawan kan, otomatis dia ya jarang kasih assist, kemudian apalagi nyetak gol kan tambah jarang lagi. Nah kemarin itu kesempatan besar untuk Hakan mencetak gol, itu satu. Yang kedua, kemarin kan lawannya Milan. Hakan ini kan rada-rada panas kalau lawan Milan gara-gara dia diejekin habis-habisan. Oke, menurutku ya apa ya, bukan membenarkan tapi cukup beralasan sih Milan kesel sama Hakan. Cuman ya menurutku wajar juga Hakan kesel. Karena apa? Selama dia di Milan, dia kan mainnya berjibaku. Ibaratnya ada take and give gitu. Bukan kayak Milan yang berjasa ke Hakan. No, Milan dan Hakan itu sama-sama saling berjasa gitu. Nah itu yang bikin dia kesel. Dan kalau kawan-kawan ingat, debut Hakan dia juga mencetak gol ke gawang Milan dari titik putih. Kemarin juga kesempatan, terus saja dia walaupun udah 3-1 no, pokoknya aku yang nendang. Dan bagusnya si Lautaro Martinez cool aja dengan hal ini, ya udah, maksudnya tidak mempermasalahkan. Padahal sebenarnya ada alasan lain yang bikin Lautaro itu agak dalam tanda kutip ngebet lah pingin nendang penalti. Karena dia sudah mulai dikejar. Nih aku tunjukin. Dusan Vlahovic itu sudah mencetak 4 gol. Kalau Giroud ya no comment lah. Dusan Vlahovic musim ini tanpa cedera, dan aku memang selalu bilang Dusan Vlahovic ini kan pemain bagus. Musim lalu ya sial aja dia cedera lumayan lama, makanya pundi-pundi golnya nggak bisa nambah banyak. Dan Lautaro Martinez tahu itu. Lautaro sudah memang berpikir bahwa harus sekarang ini saatnya dia menjadi capocannonieri atau pencetak gol terbanyak. Itu sih yang menurutku bikin Lautaro ngebet gitu, karena sudah selisih 1 doang. Tapi menurutku tenang. Aku yakin, feelingku ini akan jadi tahunnya Lautaro Martinez. Walaupun dia tidak jadi pencetak gol terbanyak, bisa jadi dia akan jadi pemain terbaik Serie A. Kita lihat aja nanti ya. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana Inzaghi membungkam kritik. Ini kemarin aku sempat sebut tentang bagaimana Fratesi masuk ke Inter. Kayak ada bukan kesepakatan apa ya, perkiraan, tapi semua punya perkiraan yang sama bahwa dalam waktu singkat Fratesi akan merebut posisi starter di Inter Milan. Nah, Barella kan tidak mungkin disingkirkan oleh Fratesi. Kemudian Hakan apalagi beda posisi. Siapa? Ya Mkhitaryan. Tapi kemarin aku sih tidak terkejut, karena aku dari awal kawan-kawan pasti tahu aku bilang bahwa aku prediksi Mkhitaryan yang akan jadi starter. Kemudian di center back juga aku prediksi Darmian, kan memang itu yang terjadi. Tapi ternyata banyak juga yang mengkritik sebelum pertandingan bahwa kenapa Mkhitaryan itu pemain udah tua,
Sedangkan Fratesi jiwa muda, energi lebih besar, physicality-nya lebih oke. Nah, termasuk aku sendiri, tapi aku tidak mengkritikkan. Cuma aku agak heran ketika kemarin Inter melakukan pergantian pemain 3 sekaligus. Kenapa yang ditarik itu Barella bukan Mkhitaryan? Ternyata terbukti keputusan Inzaghi itu tepat. Mkhitaryan dia memang sudah mencetak gol, tapi kemudian setelah pergantian pemain itu Mkhitaryan semakin kelihatan perannya menjaga keseimbangan lini tengah dan memberi suplai bola yang bagus kepada Fratesi, termasuk kasih assist itu kan, yang menurutku ajaib. Bukan ajaib ya, apakah kebetulan atau memang ini kejeliannya Inzaghi? Fratesi itu main, lini tengah Inter itu makin hidup. Tapi aku melihat dari sisi lain ya wajar. Sebenarnya bukan Barella yang jelek, Barella bagus mainnya. Tapi ini yang kita tidak punya di musim lalu. Ketika pergantian pemain yang masuk itu si Rogolimo, kita tahu bahwa kualitas lini tengah kita itu langsung nyungsep. Tapi sekarang Fratesi, menurutku kualitas Fratesi itu masih di bawah Barella lagi sedikit, tapi cuman yang terjadi adalah ketika Fratesi masuk, ini kan dia energi baru, lagi segar sesegar-segarnya. Sedangkan lini tengahnya Milan kan sudah mulai kelelahan. Begitu juga dengan masuknya Arnautovic, kemudian Augusto juga menggantikan Di Marco yang kram kan. Pemain mereka di kanan kan sudah kelelahan karena ya digoyang habis-habisan, walaupun mereka yang pegang bola, tapi ketika Inter pegang bola langsung diajak adu sprint kan. Nah, ini yang menurutku hampir semua keputusan, bukan hampir semua sih, semua keputusan Inzaghi tepat kemarin. Tapi kalau ada yang bikin kecewa ya kenapa Pavan nggak main kan, itu aja sih. Cuman hasil menjadi tolak ukur. Nggak bisa kita bilang, oh udah menang tetap disalah-salahin kan nggak mungkin. Nah, yang terjadi itu, wah gila, dari starting line up pas. Mkhitaryan, Hakan, Barella, semuanya perform. Walaupun Barella diganti, sekali lagi aku tegaskan Barella tuh perform kemarin. Ya mungkin jelas bukan penampilan terbaik Barella, ya pernah dia main lebih bagus lagi, tapi jelas yang kemarin itu jauh dari kata jelek. Kemudian Mkhitaryan nggak perlu dijelasin lagi, Pak. 2 gol 1 assist, man of the match. Walaupun ada yang menarik, menurut pilihan fans Inter, mereka memilih Hakan Çalhanoğlu sebagai man of the match. Ya mungkin ini ada kaitannya juga karena dia mantan pemain Milan, untuk apa ya, kayak jengah-jengahin Milan juga mungkin. Tapi kalau pendapatku pribadi Mkhitaryan. Terlepas dari 2 gol dan 1 assist, dia memang Mkhitaryan tampil luar biasa. Ini pemain udah 35 tahun loh, tapi kayak nggak ada capek-capeknya. Gila ini. Pokoknya kemarin menurutku elemen terbaik di Inter Milan itu adalah Inzaghi. Semuanya top notch, semuanya spot on, tidak ada kesalahan dari segi taktik. Nah, yang menarik kan tadi aku bilang bahwa ini sempat singgung soal insiden Lautaro dengan Hakan, tapi aku mau bahas tentang performa Lautaro Martinez. No goal, no problem, ini aku sarikan dari Sempre Inter ya. Intinya adalah begini, memang tidak mencetak gol si Lautaro kemarin, tapi performa Lautaro Martinez menurutku luar biasa. Kalau kawan-kawan lihat di SofaScore di sini, Lautaro itu dapat nilai 7,2, cuma kalah sama Thuram 7,5. Tapi kalau kawan-kawan lihat, Lautaro Pak, kita bandingkan dengan Thuram ya. Dari segi gol kan memang dia nggak ngegol kan, tapi dia punya 2 key pass. Aku ingatkan kalau kawan-kawan ada yang lupa, key pass itu adalah final pass atau umpan terakhir sebelum akhirnya dilakukan shooting tapi tidak membuahkan gol. Ibaratnya assist, dalam tanda kutip assist, tapi yang tidak sampai jadi gol itu. Itu dia bikin 2 key pass. Coba kalau itu ya lebih bagus lagi shootingnya, itu bisa berbuah gol, dia bisa jadi 2 assist. Kemudian assist 1, asisnya ke Mkhitaryan itu luar biasa. Yang menarik adalah dia melakukan 40 kali sentuhan. 40 kali sentuhan untuk striker ini sangat banyak. Kemudian punya 20 umpan yang akurat. 23 umpan total, tapi 20 yang akurat. Itu 87%. Kalau dibandingkan dengan Marcus Thuram, 67%.
Dan yang menarik lagi dalam ini performa Lautaro Martinez adalah kawan-kawan pasti sudah tahu bahwa Lautaro adalah pencetak gol terbanyak Inter saat ini. Tapi yang menarik adalah ini, aku mau tunjukin. Average position Lautaro Martinez. Siapa yang paling di depan itu Thuram. Dan ini kelihatan memang lebih banyak Lautaro yang turun untuk menjemput bola. Dan link up play dia luar biasa, terutama ketika golnya Thuram. Kan dia dapat bola langsung dikasih ke Dumfries. Kemudian Dumfries langsung kasih ke siapa namanya? Thuram. Sebelum akhirnya ya goyang dikit gol. Posisi Lautaro ada di belakang Thuram. Dalam artian ini kan posisi rata-rata ya, average position. Kemudian Inter lawan Fiorentina kita menang 4-0. Lagi-lagi Lautaro itu bahkan dia sangat banyak berkutat di lapangan tengah. Ini dia kayak pelayan. Kayak Lautaro itu berusaha mengemban tugasnya Dzeko. Ini lawan Fiorentina. Kemudian lawan Cagliari, lagi-lagi Lautaro agak di belakang Thuram. Walaupun ini tidak terlalu jauh di belakang dibandingkan dua yang sebelumnya. Cuman lawan Monza, Lautaro itu agak di depan. Aku nggak liatin karena sudah 3 udah cukup lah. Ini maksudku dari sini sudah cukup kelihatan apa yang ingin aku sampaikan, bahwa satu, Lautaro itu sangat tidak egois. Dia sebagai goal getter utama Inter Milan, tapi kenyataannya dia yang paling banyak turun untuk menjemput bola, lebih banyak dibandingkan Thuram. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan tipe permainan seperti itu, dengan dia drop down yang banyak banget, dia bisa mencetak gol yang luar biasa. 5 gol nih. Padahal semua sih tahu Lautaro itu mencetak 5 gol. Cuma pingin ngeliatin aja. 5 gol. Dia tuh kan main seolah-olah kayak second striker, tapi dia bisa nyetak 5 gol dari 4 pertandingan. Coba kalau dia masih pegang penalti kan kemarin sudah 6 gol itu. Luar biasa sih menurutku. Makanya tepat banget. Walaupun tidak ada gol, tapi kontribusi Lautaro itu sangat nyata, terutama di bagian pressing. Bahkan di sini juga dipuji, pressing yang dilakukan Lautaro itu sangat efektif untuk membuat aliran bola atau build up dari bawah itu nggak berjalan. Maksudnya Milan coba-coba niru build up dari bawah kayak yang Inter lakukan di musim lalu itu, tapi mereka gagal. Kenapa? Karena di pressing oleh Lautaro, walaupun mereka bisa kirim umpan, itu umpannya udah nggak bagus gitu loh, karena ya umpan yang dikirim dalam keadaan kena pressing ya susah untuk jadi bagus kan. Nah yang kedua adalah Fratesi. Lagi-lagi Fratesi gagal menjadi starter, tapi aku sih nggak khawatir karena kemarin walaupun Fratesi gagal jadi starter, tapi begitu dia masuk, dan dia kemarin masuknya kan bener perkiraanku bahwa Fratesi itu akan dimasukkan lebih awal. Kalau biasanya Inzaghi itu ganti pemain itu sekitar menit 70, tapi kemungkinan nanti akan menit 60-an. Ternyata bener, menit 63 Fratesi dimasukkan. Impact-nya langsung terasa. Secara fisik lapangan tengah Inter langsung meroket. Apalagi dia nyetak gol, apalagi ada insiden yang kalau kamu masih udah tahu, gak usah aku jelasin lagi. Kemarin sudah aku bahas, luar biasa Fratesi. Kalau kamu yang wah pingin lihat Fratesi main, jangan khawatir, ini aku mau liatin sesuatu. Terhitung dari pertandingan lawan Milan semalam ini, aku ambil dari Skins Inter ya. Dalam 21 hari itu Inter ada 7 pertandingan. Kalau di rata-rata setiap 3 hari sekali Inter main, yaitu melawan Milan, kemudian tanggal 21 kita udah lawan Sociedad, kemudian tanggal 24 3 hari kemudian lawan Empoli habis dibantai loh 7-0 sama Roma, kemudian lawan Sassuolo tanggal 28, ini 4 hari kan, lumayan ada istirahat lebih banyak. Kemudian tanggal 1 udah lawan Salernitana, kemudian tanggal 4 3 hari lagi Benfica sudah menunggu. Benfica kabarnya sangat dendam terhadap Inter. Kemudian barulah tanggal 7, selisih 3 hari lagi, Bologna. Ini yang bikin aku nggak khawatir. Semua pemain yang mampu akan dapat kesempatan jadi starter. Klaassen itu pasti dapat kesempatan main, tenang aja. Kemudian Pavard nggak mungkin nggak dapat kesempatan main. Kemudian siapa lagi? Alexis Sanchez yang kemarin anemia lah segala macam, itu pasti dapat kesempatan bermain dalam 21 hari ke depan. Maksudnya bahkan kesempatan jadi starter.
Itu sih, dan aku yakin Fratesi ngerti dengan hal ini. Karena dia kan bilang bahwa dia pengagumnya Barella, dia mencoba mengambil apa ya, mengambil referensi permainan itu dari permainannya Barella. Sekarang dia memang ingin banget berdua dengan Barella sampai dia ngomong, aku tentu saja bisa main dengan Barella. Makanya dia itu, tenang, pasti akan ada suatu ketika dalam 21 hari ke depan ini Barella start dengan Fratesi. Oke. Nah ini yang aku mau bahas. Selama ini kan kita diejekin, dikatain bahwa Inter itu nyicil FC lah, gratisan FC lah, minjem FC lah. Karma itu cash. Semua pemain yang mencetak gol ke gawang Milan itu adalah pemain-pemain yang diejek oleh Milan. Mkhitaryan gratis. Markus Thuram gratis. Hakan Calhanoglu gratis plus mantan pemain Milan. Dan kemudian David Fratesi. Ya kita beli tapi kan minjem dengan kewajiban membeli kan. Nah, karma itu cash. Now in your face. Itu kayak tampol mukanya dengan si tim yang paling cash itu. Walaupun cash tapi beli pemainnya kodian kan. Ya tau lah kalau kawan-kawan beli barang satu di toko, misalnya di Kebutik beli baju satu itu, bandingkan dengan kawan-kawan ke pasar beli baju satu lusin, jelas lah kualitasnya mana yang lebih bagus kan. Oke, sebelum kita akhiri aku mau menunjukkan standing. Ini maksudnya apa? Bukan standing kayak motocross gitu, tapi klasemen sementara Inter ada di puncak, dibuntuti oleh Juventus. Apakah Juventus akan kembali ke balap perburuan Scudetto? Kita lihat saja. Yang jelas cukup meyakinkan penampilan Juventus kemarin lawan lawan Lazio. Tapi yang membanggakan adalah kita lihat 13 gol dari 4 pertandingan, ini luar biasa banget dengan selisih golnya 12. Kita baru kebobolan 1. Hebat memang Milan menggagalkan clean sheet kita di pertandingan keempat. Tapi tetap kita adalah tim yang paling sedikit kebobolan di Serie A hingga saat ini. Kemudian diikuti oleh Juventus. Oke, itu aja untuk konten kali ini. Buat kawan-kawan, terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.